Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang saat ini punya hajat, punya keinginan, punya impian, ingin hutang lunas atau ingin apapun, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu, ijabah hajat teman-teman semuanya. Ingin hutang lunas, insya Allah dilunaskan Allah. Ingin rezeki lancar, insya Allah dilancarkan Allah. Ingin hidup bahagia, insya Allah dibahagiakan sama Allah. Intinya semua kebahagiaan itu, hutang lunas, rezeki lancar, hidup barokah, keluarga harmonis, anak soleh, semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Insya Allah ketika kita meminta, memohon kepada Allah, insya Allah Allah pasti kabulkan itu. Syaratnya yakin. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutang lunas. Semua katakan itu. Katakan saja. Latih jiwa raga kita terus untuk selalu bersyukur. Karena dengan cara itu, insya Allah hidup kita pelan-pelan akan berubah. Hidup kita akan berlimpah, hidup kita akan kaya, hidup kita akan barokah, hutang kita akan lunas. Insya Allah. Karena syaratnya itu adalah ketika kita ingin menjadi orang yang berlimpah itu harus bersyukur. Harus bersyukur. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena anugerah Allah, nikmat Allah itu lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita rasakan saat ini. Baik teman-teman semuanya ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kita bisa japri saya, kita bisa sharing, kemudian bisa saya nanti undang ke grup, di sana saya sering kasih materi, kemudian saya juga ya sering sharing lah kepada teman-teman semuanya terkait masalah hutang atau masalah apapun. Ini insya Allah teman-teman semuanya ingin bergabung silakan hubungi saya ya, hubungin biar saya undang ke grup. Yang mau ikut kelas online silakan, monggo, kita juga adakan kelas online ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih materi singkat aja ya. Yang bertanya ke saya itu gini, Pak, saya sudah tahajud, saya sudah sholawat, kok hutang saya nggak lunas ya? Apa tahajud saya, apa sholawat saya itu ada yang salah? Saya ngamalin itu sudah lama Pak, lebih kurang 6 bulan, bahkan 7 bulan itu saya lakukan rutin, bahkan bisa dihitung itu saya paling 1 kali atau 2 kali putus. Ini laki-laki ya Bapak, seorang laki-laki yang bukan perempuan, jadi nggak ada halangan gitu. Kita gitu. Jadi kenapa sudah ngamalin tahajud, kemudian sudah sholawat, kok hutang belum lunas, kok rezeki itu masih biasa-biasa aja? Apa yang salah? Apakah tahajudnya yang salah atau sholawatnya yang salah? Ya kali ini saya akan jawab begini teman-teman. Ketika kita itu sudah mengamalkan, apakah itu tahajud, apakah sholawat, apakah istighfar, atau apakah ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kita belum merasakan keajaiban, sebenarnya menurut saya bukan belum merasakan, sebenarnya sudah merasakan, cuma kadang-kadang kita kurang peka. Kita selalu berpikir bahwa keajaiban, bahwa solusi, bahwa rezeki itu hanya bentuk materi. Sebenarnya kan enggak ya. Keajaiban, kemudian perubahan hidup dalam mengamalkan itu sebenarnya pasti kita rasakan. Yang paling simpel deh, ketika kita mengamalkan tahajud dan salawat itu, ketika kita merasakan ketenangan lahir dan batin, insya Allah itu juga sudah merupakan satu keajaiban. Tapi kadang-kadang kita nggak peka dengan hal itu. Tapi oke lah, dalam hal ini kenapa kok belum merasakan keajaiban, atau kenapa kok utang nggak lunas? Saya selalu bilang ya bahwa solusi, keajaiban, pengabulan doa, kemudian jalan keluar itu wilayahnya Allah. Itu haknya Allah, bukan hak kita. Tugas kita itu mengikuti atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya Allah menyuruh kita sholat, kita kerjakan sholat. Allah menyuruh kita puasa, kita kerjakan puasa, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah mengamalkan tahajud, sudah mengamalkan salat, kok belum ada perubahan, bisa jadi satu, fokus teman-teman itu pada hasil. Yang kedua, teman-teman itu nggak yakin dan nggak sabar. Itu kuncinya sebenarnya, istiqomah, yakin, sabar. Kemudian ketika sudah mengamalkan itu semua, dia dilengkapi dengan terima, sabar, ridho, ikhlas. Itu terima dulu semua kondisi yang terjadi, terima dulu permasalahan, kesulitan sedang kita hadapin, sabarkan diri. Kemudian kita minta sama Allah lewat tahajud, lewat sholawat. Kalau kita belum merasakan itu juga, jangan pikirkan itu, yakini saja. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Bisa jadi Allah tuh masih rindu dengan rintihan kita.
rindu dengan suara doa kita, rindu dengan tangisan kita di akhir malam itu. Tapi insya Allah ketika orang-orang yang rutin mengamalkan tahajud, insya Allah hidupnya kaya dan bahagia. Insya Allah jalan keluar itu dikasih sama Allah. Tapi kalau kita belum merasakan itu, jangan serta-merta yang disalahkan itu amalannya atau selawatnya. Jangan. Kita harus introspeksi diri, kita tanya diri kita, mungkin kita kurang sabar, mungkin kita kurang yakin, kemudian kita itu maunya terburu-buru, kemudian kita itu maunya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu nggak bisa, teman-teman semuanya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kita ini nggak bisa memaksakan harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Jadi ketika kita ingin merasakan keajaiban, amalkan saja, nikmati saja. Yakin saja, pasti satu saat di saat yang tepat Allah akan kabulin apa yang menjadi hajat kita. Seseorang yang meminta kepada Allah itu jawabannya itu pasti dikabulin. Yang kedua pasti diganti. Kita minta misalnya utang lunas belum dikabulin, sabar. Kalau kita juga nggak dikasih, tetap sabar. Berarti ada yang kedua, apa itu? Pasti diganti. Rencana Allah itu pasti ada yang lebih baik untuk kita. Pokoknya skenario Allah itu nggak pernah salah. Skenario Allah itu pasti ini. Nikmatin saja. Bisa jadi Allah masih rindu dengan tangisan kita di akhir malam. Allah menguji kesabaran kita. Allah menguji keyakinan kita. Allah ingin masih rindu dengan merengeknya kita meminta kepadanya. Bukan berarti Allah nggak ngabulin. Gampang tuh bagi Allah kalau untuk menyelesaikan ngabulin apa yang menjadi hajat kita itu. Cuman sabar. Sabar. Terus saja lakukan. Perjuangan itu memang begitu. Butuh kesabaran, butuh keyakinan, benar-benar harus kita menyiapkan mental lahir dan batin untuk sabar menjalani kesulitan hidup, untuk belajar yakin, untuk belajar ridho. Pokoknya semuanya dalam hanya belajar. Jadi kalau sudah ngamalin tahajud, sudah ngamalin sholat, belum ada keajaiban, bisa jadi satu, teman-teman itu terlalu fokusnya pada hasil. Jangan. Harusnya melakukan ibadah itu adalah terserah Allah aja. Tetap kita berdoa, ya Allah, hutangku banyak, tolong lunasi ya Allah. Hanya sebatas itu, selebihnya pasrahkan ke Allah. Dan yakini bahwa pasti dikabulin, pasti itu teman-teman semuanya. Gak mungkin enggak, cuman kita harus sabar. Masalah waktu itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan ditanya, memang benar manusiawi ya, pasti kita bertanya-tanya, apalagi sudah sampai 6 bulan gitu ya. Apalagi kata bapak itu yang nanya ini kan dia rutin, bahkan nggak pernah putus gitu. Paling putusnya 2 kali atau berapa kali dia bilang begitu ya di WA saya itu. Tapi intinya pasti dikabulin. Biarkan Allah yang menjawab dengan kehendaknya, dengan caranya, bukan dengan cara kita. Masalah waktu biarkan saja. Yang penting terus latih, terus amalkan, terus didawamkan. Insya Allah teman-temannya pasti ditolong. Pasti itu tuh nggak mungkin nggak deh. Saya yakin karena saya juga sudah mengamalkan itu dan saya sudah merasakan banyak keajaiban sampai saat itu saya sering merasakan keajaibannya, karena alhamdulillah sampai saat ini kan saya terus kerjakan, amalkan itu ya, dan target saya itu sampai akhir hayat. Banyak keajaiban yang paling nikmat itu adalah hati kita tenang, pikiran kita tenang. Ya kalau teman-teman sedang mengamalkan itu merasa utangnya belum lunas, sabar aja dulu, amalkan saja dulu. Benar-benar tepis tuh pikiran-pikiran negatif, bisikan-bisikan negatif yang mengajar nggak bener tuh tahajud, nggak bener tuh sholawat, itu singkirkan, itu setan itu. Yang penting kita terus bergantung sama Allah, minta sama Allah, jangan nyerah, terus lakukan. Percaya deh, tempat terbaik meminta dan memohon itulah sama Allah, bukan yang lainnya. Karena pemilik dunia ini, segala genggaman, segala kejadian itu di tangan Allah, bukan kita. Jadi terus nikmati, terus amalkan, yakin. Bismillah, saya doain insya Allah bapak yang bertanya ini mudah-mudahan hajatnya terkabul, utangnya cepat lunas. Insya Allah yang terpenting istiqomah, sabar, yakin, ridho, terima, ikhlas. Insya Allah dengan kita terus merutinkan mengamalkan tuh, Allah bukakan jalan, Allah akan bimbing kita. Dan itu saya sulit menyampaikannya. Orang-orang yang tahajud itu Masya Allah pasti deh hajatnya itu dikabulin sama Allah. Nggak mungkin enggak teman-teman semua. Bantu tadi, sabar, istiqomah, yakin. Insya Allah semua hajat teman-teman pasti dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.